Memecahkan masalah sederhana terkait penggunaan mesin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar mesin cerdas dan non cerdas. Minggu lalu kita sudah belajar berpikir komputasional. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa? Penghisap debu. Mesin penghisap debu atau namanya vacuum cleaner. Yang sebelahnya Blender. kira-kira yang termasuk dalam mesin cerdas yang mana? Mesin. Yang mana? Penyedot debu. Kenapa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Karena Bisa berjalan. vacuum cleaner bisa coba dibaca. Terutama yang otomatis karena di dalamnya ada sensor dan roda penggerak yang membuatnya bisa bergerak sendiri dan menghindari benda di sekitarnya. Kalau blender tidak bisa berjalan karena apa? Karena tidak memiliki roda atau sensor. Blender hanya bisa
agar kita tidak penasaran. Paham ya? Siapa yang mau maju pertama setelah kelompoknya Nanda? Yang lainnya perhatikan. Kenalkan namanya dulu. Pertama ada fungsinya. Ya, yang kedua. Ketiga. Fungsinya membantu kita membersihkan ruangan. Oke, yang lain betul atau salah? Betul. Kasih dia jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Nah, jadi sudah paham pengertian dari mesin cerdas dan non cerdas? Sudah tahu perbedaannya? Oke. Habis tadi kerja kelompok, sekarang ibu mau kalian mengerjakan soal dan dikumpulkan. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah?
5 contoh mesin non cerdas dikumpulkan besok ya. Paham? Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin tadi saya sudah melaksanakan proses pembelajaran. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan pada saat saya real teaching tadi. Persilahkan kepada Bapak Rizky. Ya, terima kasih Bu. Setelah pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, pertama mulai dari kekuatan mengajar. Yang pertama itu yang saya lihat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, karena saya lihat Ibu menggunakan media-media pembelajaran interaktif, ya, membuat siswa itu kreatif untuk memecahkan masalah soal, kemudian mendorong kolaborasi dan komunikasi, maupun itu antar siswa dan guru dan siswa, karena saya lihat ada kerja kelompok yang terjadi di dalam pembelajaran, kemudian ada diskusi, ada pemaparan hasil kerja siswa, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Saya lihat juga siswa-siswa ini sangat senang dalam pembelajaran, karena itu tadi menggunakan media pembelajaran interaktif, kemudian ada ice breaking, kemudian yang kedua dari kelemahannya mungkin belum banyak bahan ajar kita ya yang bisa kita gunakan. Mungkin modul dan media pembelajaran masih perlu dikembangkan lagi, walaupun itu sudah baik menurut saya, cuman ya kita harus tetap kembangkan, karena dalam pembelajaran coding ini kan semakin maju ya teknologi. Kemudian untuk peluangnya sudah bagus ya, Ibu juga sudah menggunakan aplikasi media pembelajaran ya. Mungkin itu peluang, mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain juga. Kemudian untuk ancamannya mungkin perubahan teknologi yang cepat ini ya. Jadi materi kita yang kita gunakan itu mungkin cepat berubah jika tidak kita perbarui. Kemudian ada anggapan mungkin siswa kita masih menganggap coding ini sulit ya untuk anak SD. Itu mungkin ancamannya. Kemudian yang terakhir mungkin resiko penyalahgunaan teknologi ini. Kalau kita lihat mungkin siswa-siswi kita ini ada kemungkinan menggunakan teknologi-teknologi ini tidak sesuai usia mereka. Jadi itulah resiko, kita harus membimbing mereka untuk menggunakan etika dalam digital ini. Mudah-mudahan juga mereka nanti di rumah melaksanakan apa yang sudah kita bimbing di sekolah. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Kalau untuk Bu Desi sendiri? Oke, terima kasih Bu. Menurut saya dari hasil pengamatan saya, observasi saya di kelas pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran, sudah pasti ada kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan dan ancaman ya Bu. Jadi saya mulai dari kekuatannya. Jadi dalam pembelajaran tadi di kelas Ibu sudah mengaitkan materi pembelajaran yang hari ini dengan yang sebelumnya melalui persepsi tadi ya Bu ya. Kemudian guru juga sudah menyajikan materinya dari mudah ke sulit, jadi nggak langsung yang sulit, mau siswanya juga berpikirnya enak gitu loh kan.
Kemudian ibu juga menjelaskan teorinya. Guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi mengaitkan materi dengan hal-hal yang bisa langsung dilihat. Contohnya seperti kipas angin. Tadi kan, terus ketika siswa salah, ibu tidak langsung mengoreksi, oh ini salah, tapi mengajak siswa untuk berpikir bersama. Nah, itu menurut saya untuk kekuatan ibu ya. Terus untuk yang kelemahannya Bu, nah ini tadi ibu belum mengaitkan materi ini dengan pengetahuan yang lain. Contohnya tadi kan bisa di IPS, di matematika gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini kan siswanya belajar secara kelompok ya Bu. Jadi tadi terlihat siswanya itu pasif, kebanyakan itu gurunya yang ngomong tapi siswanya kurang jawab gitu loh. Nah, jadi hanya bukan semuanya, tapi hanya ada beberapa siswa yang begitu. Kemudian dia hanya menjawab tapi sesuai dengan arahan guru. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah kesempatannya Bu ya. Jadi dari sini tadi saya lihat karena ini kan materinya baru ya Bu. Seputar apa tadi ini mesin cerdas dan non cerdas recordingnya, tapi dengan cara ibu mengajarnya tuh memperlihatkan visual kan, bukan hanya ceramah gitu, tapi ada bentuknya tadi kan PPT, terus ada gamesnya gitu kan. Jadi gamesnya juga memberikan contohnya seperti rice cooker. Nah itu kan yang contoh-contoh yang mereka memang ada di dalam rumah mereka. Jadi itu contohnya itu secara langsung gitu loh. Jadi mungkin lebih mudah dipahami sama siswa. Terus, nah ini ancamannya. Saya rasa ini semua ancaman bagi kita sebagai guru ya ketika kita mengajar itu kita kasih diskusi. Kadang-kadang anak-anak kerja dalam kerja kelompok dia itu memanfaatkan teman yang menurutnya yang lebih bisa gitu. Jadi sehingga kadang-kadang siswa itu yang lain menjadi yang pertama siswa malu untuk bertanya ya kan. Terus kadang-kadang dalam satu kelompok itu juga ada anak yang kurang percaya diri gitu lah. Jadi dia hanya fokus kepada satu orang atau dua orang dalam kelompok itu yang bisa. Nah makanya di sini sebaiknya pada saat ada kelompok kerja anak siswa dikasih untuk berdiskusi, sebaiknya dikasih peran mereka itu siapa yang jadi ketua kelompoknya, kemudian siapa nanti yang menulisnya. Jadi pada saat presentasi mereka tidak tunjuk-tunjukkan begitu. Mungkin seperti itu Bu yang bisa dari ini. Oke, ini juga Bu, ini saya rasa ini sangat penting ya ketika kita meminta siswa untuk kerja kelompok, kita harus memberikan apresiasi dan itu tadi ketika kan anak-anak itu senang ya Bu kalau dikasih apresiasi. Jadi apresiasi itu sangat penting bagi siswa untuk apa? Supaya dia meningkatkan motivasinya lagi gitu loh. Kalau dia tidak bisa atau dia belum bisa, dia merasa dihargai gitu loh. Dan teman-temannya juga mendengarkan itu gitu. Terus ini ya Bu. Nah ini tadi Ibu siswanya tidak kelihatan sangat pasif ya Bu karena tidak bertanya. Saya paham mungkin ini namanya materi baru ya kan, dia juga karena contoh yang kita berikan memang contoh di sekitaran kita saja, kita tidak langsung membawakan contoh konkretnya gitu, contoh nyata. Jadi mungkin jadi mereka tampak pasif, jadi akhirnya mereka malu untuk bertanya gitu. Kemudian tadi ada gamesnya ya Bu. Nah, gamesnya tadi memilih yang mana mesin cerdas, mana yang mesin cerdas. Jadi itu sepertinya membangkitkan keaktifan siswa kembali melalui game tersebut. Nah, itu saja Bu yang bisa saya sampaikan mungkin Paris. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tanggapi. Masalah tadi dari Pak Rizky mungkin kelemahannya dari bahan ajar. Karena memang mungkin ini materi baru, jadi bahan ajarnya itu tidak terlalu selengkap yang kita harapkan. Kemudian ada dari ancamannya itu risiko penyalahgunaan teknologi. Mungkin kedepannya saya akan sering-sering mengkomunikasikan dengan anak-anak pentingnya memilah teknologi yang mana di mana saya akan memberitahukan mereka dampak penyalahgunaan
teknologi. Kemudian tadi dari Bu Desi, siswanya masih banyak yang pasif, mungkin itu betul ya Bu, karena saya juga merasakan tadi tidak ada siswa yang bertanya, mungkin mereka malu atau bagaimana. Kemudian pada saat diskusi kelompok, betul yang Ibu bilang, mereka mengharapkan teman yang bisa. Nah, mungkin kedepannya saya akan membuat membuat beberapa kelompok, misalnya yang saya anggap bisa, saya gabung dengan yang kurang, sehingga nanti terjadi tutur sebaya nanti yang bisa mengajarkan yang kurang ini. Terima kasih Bapak Ibu, masukannya ini sangat berguna buat saya ke depannya.